Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini, baik itu kesempatan, kesehatan, waktu luang yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah kita mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah kita selingi dengan kajian pada kesempatan ini. Dan semoga kita mendapatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan untuk menuntut ilmu, berangkat untuk menuntut ilmu, berangkat dari rumah menuju masjid Syuhada selain sholat berjamaah, maka nilainya 27 derajat sekian. Dilanjutkan dengan duduk mengikuti pengajian hingga menjelang ataupun hingga sholat isya. Maka semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian jalan yang Allah bentangkan untuk kita, dari sekian jalan yang Allah berikan untuk hambanya. Di antaranya adalah jalannya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan ini merupakan jalan. Jalan itu berarti wasilah. Karena amalan kita itu merupakan wasilah untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Nabi mengatakan masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena berapa banyak amal kita. Lantas kenapa? Karena ridha dari Allah. Kenapa Allah ridha kepada kita? Karena kita beramal. Jadi amal ini merupakan wasilah bagi kita, jalan bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan setidaknya ada 4 poin yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama, bahwa dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk ke surga. Orang yang senantiasa berjalan untuk mendapatkan ilmu, maka akan memudahkan dirinya mendapatkan surga.
Kenapa demikian? Karena yang kedua kata beliau, menuntut ilmu adalah sebab, adalah jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan itu harus dicari. Harus kita dapatkan. Kemudian yang ketiga kata beliau, seorang yang berjalan menuntut ilmu, suatu ilmu mengantarkan pada ilmu yang lainnya. Ketika orang belajar mengetahui, maka ia terus belajar akan mengetahui yang lainnya. Yang sebelumnya ia tidak ketahui akan menjadi tahu ya. Yang sebelumnya mungkin baru dasar-dasarnya, kemudian ia terus belajar, maka dia akan menambah pemahaman-pemahaman selanjutnya. Dan kata beliau yang terakhir adalah dengan ilmu Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Maka salah satu jalan cepat untuk kita mendapatkan surga itu kata beliau adalah dengan menuntut ilmu. Karena segala kebaikan itu akan bernilai dengan ilmu. Segala kebaikan yang kita lakukan akan bernilai besar ketika kita lakukan atas dasar ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki. Maka kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk golongan yang mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Tidak cukup hanya beriman, harus dengan berilmu. Berilmu tanpa iman juga tidak ada artinya. Maka iman dengan ilmu itu harus dibarengi. Iman dan ilmu. Harus ada dua-duanya. Karena ada orang berilmu, orang pintar, ya mohon maaf, yang menemukan lampu ini Thomas Alva Edison. Sebanyak 999 kali melakukan percobaan, baru yang ke-1000 berhasil. Dan itu dinikmati oleh sekian juta manusia hingga saat ini bahkan miliaran manusia. Menikmati lampu yang menerangi kita ini, yang menemukannya adalah orang yang bernama Thomas Alva Edison. Kalau kita berbicara tentang amal, maka tentu amalnya akan mengalir terus ya, sampai akhir zaman bisa jadi. Akan tetapi karena tadi itu memiliki ilmu tapi tidak memiliki iman kepada Allah. Apakah dia mendapatkan amal jariah? Apakah dia mendapatkan pahala jariah yang dijanjikan 3 amalan yang tidak akan terputus, salah satunya adalah amal jariah? Wallahu a'lam. Kalau dia beriman kepada Allah, kemudian melakukan penemuan-penemuan, lantas penemuan tersebut bermanfaat bagi manusia dan digunakan oleh manusia sepanjang masa, sepanjang digunakan oleh manusia, dia akan mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa. Nah, inilah pentingnya bagi kita, ilmu dan iman harus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Kalau ingin setiap perbuatan kita bernilai, kalau ingin setiap perbuatan kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat baik saja ternyata tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga di mata Allah tanpa dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga kelak kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, syafaat dari beliau, berkumpul dengan beliau, dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah kami menyampaikan tentang fikih keluarga atau pernikahan. Kalau yang subuh kami menyampaikan fikih ibadah, maka yang malam ini kami menyampaikan fikih keluarga atau fikih pernikahan. Beberapa waktu yang lalu kami mengisi di kegiatan ataupun acara Cahaya Pagi Perompak RRI Samarinda ya, lewat via telepon setiap minggu ketiga tiap bulannya.
Setelah setengah tahun kami vakum, diminta bismillah, tak bilang. Karena waktunya mepet sekali biasanya. Kemarin terlambat 10 menit. Karena kan waktu subuh kita agak mundur. Ya, tak bilang itu kendalanya. Kenapa saya setengah tahun bilang off dulu. Kemarin diminta lagi. Ya bismillah, tak bilang, hanya saja terlambat. Tidak jadi masalah. Karena kegiatan mengisinya itu jam 5.30 alias setengah 6 ya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam mengisi kegiatan tersebut ada jamaah bertanya dari Samarinda, Ustaz, saya itu pengen menikah. Alhamdulillah, menikah itu luar biasa kan. Pengen menikah. Dan saya punya 2 calon, luar biasa. Saya aja 1 calon aja susahnya bukan main dapatnya. Punya 2 calon katanya. Bagaimana 2 calon ini? Dua-duanya baik, dua-duanya alim, Ustaz. Mantap, tak bilang. Kalau dapat dua-duanya langsung luar biasa. Dua-duanya baik, dua-duanya alim. Lantas, Ustaz, bagaimana saya memilih dari 2 calon tersebut yang sama-sama baik, sama-sama alim? Yang satu kerabat, tetapi bukan yang dilarang untuk dinikahinya, kerabat. Sedangkan yang satu orang jauh ataupun orang asing ya, bukan kerabat. Saya pilih yang mana, Ustaz? Ini bingung juga dia milih yang mana kan. Galau dia ternyata. Terus kami mencoba menjawab. Saya bilang, saya berharap tidak puas dengan jawaban kami, sehingga mencari jawaban atau bertanya serta konsultasi dengan yang lainnya lagi. Yang pertama yang harus diperhatikan, kami sampaikan adalah ada 4 kriteria ketika mencari ataupun menentukan pasangan hidup, baik untuk diri kita maupun untuk anak keturunan kita. Karena hal ini mungkin agak sedikit bergeser di zaman kita sekarang. Tidak begitu memahami dan mengamalkan 4 kriteria ini dalam menentukan pasangan hidup dan untuk pasangan hidup anak keturunannya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita lihat saja realitasnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa 4 kriteria tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li'arba'in." Nikahilah wanita karena 4 hal. Dan ini berlaku sebaliknya. Nikahilah laki-laki karena 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Kata Nabi, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Apa 4 hal tersebut? Pertama, limaliha, karena hartanya. Nah, yang dilihat harta. Ditempatkan pertama. Siapa sih yang tidak mau harta? Untuk nikah butuh harta ya. Apalagi kalau nyewa mau keruku ya. Bahkan harus pinjam dulu. Maka yang pertama, limaliha. Apakah boleh? Boleh. Karena dalam hadis dijelaskan itu, 5 liha. Kemudian yang kedua apa? Wali hasabiha. Karena diketahui dari keturunan yang baik, nasabnya baik, bukan penjahat gitu kan ya. Tapi kalau mantan koruptor masih ada banyak yang senang anaknya. Mantan penjahat ataupun bukan anak yang dari keluarga yang dikenal oleh masyarakat buruk. Maka itu boleh jadi kriteria. Ingin menikahi anak pejabat boleh. Kalau pengen menikahi anaknya Pak Presiden kita sudah habis stoknya ya. Sudah nikah semua. Menikahi anak gubernur misalnya. Menikahi Pak Bupati, anak bupati, jangan Pak Bupati karena Pak Bupati sudah punya istri ya. Jadi boleh itu kriterianya. Karena keturunan yang baik, keturunan dari keluarga yang terhormat ya. Kalau di Jogja mungkin di Jawa ada keturunan bangsawan ya. Bangsa di atas awan, ke atas samad ya. Kemudian setelah keturunan ini menjadi kriteria, pertama limaliha wali hasabiha wali jamaliha, karena ketampanan atau kecantikannya. Boleh. Kita menikah seseorang karena dia cantik. Kalau ada yang mengatakan saya nggak butuh cantik, silakan aja nikah sama nenek-nenek.
Pasti semuanya pengen yang cantik. Cuma cantik ini relatif ya. Setiap orang beda ukuran kadar kecantikan yang ditentukan oleh masing-masing setiap orang. Ada yang mengatakan mungkin Duena Maya itu cantik ya, Ayu Ting Ting itu cantik, tapi ada yang mengatakan itu jelek, tidak cantik, kurang cantik. Mungkin dari sisi yang lain, karena penampilannya, karena sikapnya dan sebagainya. Maka relatif ya kecantikan ini. Dan itu boleh menjadi kriteria seseorang untuk menentukan pasangannya. Setelah limaliha, walihasabiha, walijamaliha. Kemudian yang keempat apa kata Nabi? Walidiniha, karena agamanya. Yang keempat adalah karena agamanya. Fatfar bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Dan pilihlah karena agamanya, karena itu yang membuat dirimu tidak merugi nanti. Meskipun agama ini ya, diletakkan di paling akhir nomor 4, tapi kata Nabi, tempatkan dia yang paling utama. Meskipun walidiniha ini tadi yang keempat, setelah limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, yang keempat, tapi kata Nabi, fatfar bidatid din taribat yadaka. Agama yang menentukan segalanya. Ente boleh cari pasangan yang kaya tapi agamanya bagus. Anda juga boleh menikah dengan orang yang cantik gagah tapi agamanya juga harus bagus. Antum boleh menikah dengan yang memiliki keterhormatan di masyarakat, dipandang terhormat, pendidikannya tinggi ya, anak konglomerat misalnya, anak orang terpandang terhormat dan sebagainya. Tapi lihat, agamanya juga harus bagus. Maka 4 kriteria ini yang diutamakan adalah agamanya. Inilah yang saya sampaikan kepada penanya tersebut, bahwa yang pertama diperhatikan baiknya itu tadi adalah apakah baik agamanya. Namun pertanyaan berikutnya adalah, karena ada 2 ini pilihan. Satu pilihannya adalah kerabat dekat, yang satu adalah bukan kerabat. Yang mana dipilih? Apakah boleh menikah dengan kerabat? Selama tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan untuk kita menikah. Untuk anak cucu kita menikah. Ada orang bertanya kepada Ustaz Hadi Hidayat ya, Ustaz, kalau saya nikah dengan satu suku boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kata Ustaz Hadi Hidayat, nggak boleh. Masa nikah dengan satu suku, banyak banget itu. Satu suku, bukan satu orang aja, satu suku. Boleh nggak kalau misalnya nikah dengan kerabat dekat? Orang ini bertanya, saya ingin menikah tapi orang tua tidak merestui. Kenapa? Karena saya ingin menikahi saudara sepupu saya sendiri. Pertanyaannya, apakah boleh menikah dengan saudara sepupu? Maka kita melihat dulu siapa-siapa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan mahram kita, yang itu kita diperbolehkan berduaan dengannya selama tidak melakukan perbuatan maksiat. Kita boleh melihat bagian aurat tertentunya seperti wajah, rambut dan sebagainya. Kita boleh berpergian atau safar dengan dia, siapa saja mereka. Kita buka Quran surat yang keempat, An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan kalian untuk menikahi, pertama adalah ummahatukum. Siapa ummahatukum? Ibu-ibu kalian ya. Termasuk jalur ke atas. Ibu dari ibu, nenek. Ibu dari nenek, buyut. Buyut dari buyut, buyutnya buyut. Kan gitu. Ya. Pokoknya ke atas itu tidak boleh. Kemudian setelah ummahatukum siapa? Wa banatukum.
anak perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Dilarang oleh Allah menikahinya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak perempuan kalian, termasuk nanti anak dari anak perempuan kita. Cucu kita nggak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah wa akhawatukum, yaitu saudara perempuan kita. Jadi laki-laki menikah dengan saudara perempuannya atau sebaliknya perempuan menikah saudara laki-lakinya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh nikah. Enggak boleh nikah dengan saudara kandungnya.